Kita beralih ke kasus lain, pemirsa. Jumlah korban pelecehan seksual oleh Agus difabel bertambah menjadi 17 orang. Masa tahanan Agus pun diperpanjang hingga 40 hari. Penambahan masa tahanan rumah selama 40 hari ke depan Agus Buntung tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat. Perpanjangan masa tahanan rumah Agus dilakukan menyusul telah habisnya masa tahanan rumah pertama. Untuk sementara, karena kita sudah lakukan perpanjangan 40 hari ke depan terkait dengan penahanan rumah, nanti ada penilaian. Karena ini masih proses ditangani oleh penyidik, kami berkomitmen tetap masih ada di 40 hari ke depan. Sementara itu pendamping korban Ade Latifah menjelaskan jika jumlah korban Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang, 2 diantaranya adalah anak-anak. Setidaknya satu poin itu sudah sesuai ya, bahwa ada perintah di sana dari tersangka terhadap korban. Intinya ada di sini. Cuma memang yang di dalam kamar kan kami tidak bisa itu. Jadi kami belum bisa melihat perbandingan. Kami akan lihat kembali perbandingannya yang sekarang. Apa harapannya, Mbak? Ya tentu harapannya bagaimana kemudian rekonstruksi hari ini juga bisa memperlihatkan kebenaran ya, sesuai dengan yang kemudian korban terangkan juga. Viralnya kasus Agus Buntung tersangka pelecehan seksual mahasiswi di Mataram telah menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Seorang pria di Madiun, Jawa Timur meruda paksa anak sahabatnya sendiri berulang kali. Pelaku merekam dan mengancam akan menyebarkan video ruda paksa jika korban menolak keinginannya. Polisi menangkap RDP di rumahnya di Kecamatan Pilang Kencang, Madiun, Jawa Timur. Pria 30 tahun ini ditangkap setelah meruda paksa anak sahabatnya selama 3 tahun. Dalam aksinya, pelaku memperdaya korban yang masih kelas 8 SMP itu dengan mengajak makan dan membawa korban ke sebuah hotel. Pelaku mengajak korban berhubungan badan layaknya suami istri. Pelaku merekam perbuatannya terhadap korban dan mengancam akan menyebarkan video rekaman jika korban menolak berhubungan badan. Dilakukan di awal Januari 2022 sampai 13 November 2024 kemarin. Korban sempat dianiaya nggak ada? Korban tidak dianiaya, cuma dipaksa dan diancam. Karena di awal sudah pada saat melakukan pertama sempat memvideokan, itulah yang menjadi senjata pelaku untuk menakut-nakuti korban. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk koleksi video pelaku saat berhubungan badan yang dijadikan alat untuk mengancam korban. Kasus ruda paksa ini terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan pelaku ke ayahnya. Tetapi kasus ruda paksa itu dibantah kuasa hukum pelaku. Kalau pemerkosaan, saya pikir itu suatu hal yang berlebihan. Ya, terus apa yang kira-kira yang pantas apa? Kalau soal pasnya itu memang dia melakukan persetubuhan, ada di bawah umur dan itu. Jadi bukan dia perkosa, Mas. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku pelecehan seksual terhadap seorang karyawati toko komputer di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pelaku mengaku iseng saat melecehkan korban. Rekaman CCTV berdurasi 1 menit lebih merekam kedatangan pelaku berinisial TD saat tiba di sebuah toko komputer di Jalan Metro Tanjung Bunga, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku lalu masuk ke toko dan berkeliling mencari stick game. Korban yang saat itu mendampingi pelaku mencari barang menarik perhatian pelaku. Begitu melihat ada kesempatan, pelaku langsung beraksi dengan cara menggosokkan alat kelaminnya ke bagian belakang korban saat sedang tertunduk mengatur barang. Korban yang sadar sempat menegur pelaku, namun sempat mengelak lalu memilih kabur dengan kendaraan sepeda motor miliknya. Dari rekaman CCTV yang viral, unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung bergerak cepat dan mengamankan pelaku di tempat kerjanya. Ini sedang kita lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Modus yang digunakan pelaku sendiri, Pak? Ya, kalau modus ini masih didalami juga. Yang jelas faktanya yang bersangkutan juga sudah diakui juga. Ya, modus kata iseng. Saat ini masih kita lakukan pendalaman ya. Jadi sementara kita kenakan pasal 6A Undang-Undang TPKS juga pasal 289 KUHP.
Saat diamankan, pelaku tak bisa berkutik dan mengakui kesalahannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diserahkan ke unit PPA Polrestabes Makassar dan terancam kurungan 9 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Pinanyus melaporkan. Polisi menangkap pembunuh balita berusia 3,5 tahun di Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang merupakan kekasih ibu korban ternyata juga pernah memberi racun tikus kepada korban. Pelaku penganiayaan terhadap seorang balita berusia 3,5 tahun asal desa Karobelah, Kecamatan Mojoaku, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga tewas akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Ironisnya, pelaku bernama Jack Van dan Gangga Dharma Juni Gloria, warga desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Jombang, merupakan pacar dari TIP, ibu korban. Dalam melakukan pembunuhan, pelaku dibantu keponakan ibu korban. Sebelum menganiaya korban hingga tewas, pelaku ternyata sudah berusaha membunuh korban dengan cara meracuninya menggunakan racun tikus. Dari pengakuan pelaku kepada polisi, pelaku menyuruh keponakan korban untuk membubuhkan racun tikus pada gelas yang biasa dipakai minum susu oleh korban. Diduga karena korban tidak kunjung tewas, pelaku kemudian memukuli korban hingga tewas. Korban yang luka parah di bagian kepala, dada, perut, dan kaki dianggap menghalangi niat pelaku untuk menikahi ibu korban. Pelaku ini melakukan kekerasan, baik dipukul di badan, di tangan, dan juga digigit di bagian tangan. Sehingga kami pada saat mengamankan dan juga melakukan hasil otopsi, juga menyampaikan bahwa kematian korban ini tidak dalam keadaan wajar. Dan hasil otopsi pun menyampaikan bahwa memang ada luka lebam dan juga diindikasikan ada racun yang ada di dalam tubuhnya, sehingga ada pemeriksaan lanjutan terkait organ yang berada di korban. Sebelumnya, korban berinisial KA dilaporkan tewas oleh paman korban, diduga akibat dianiaya oleh Jack Van dan pacar dari ibu korban. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam akan dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.